Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari pagi hari ini kita bersyukur kita dapat berkumpul, kita dapat bersatu hati melihat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur bahwa kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan kita lalui bersama. Berapa banyak saudara yang rindu akan kasih Tuhan, akan lawatan Tuhan. Lambaikan tangan Tuhan saudara terkasih. Sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, pagi hari ini Bapa, hadirat nyata bagi kami semua Tuhan. Engkau melawat setiap kami Bapa, anugerah dan kasih-Mu sungguh nyata bagi kami. Pengorbanan-Mu sungguh mulia Tuhan. Engkau penebus Tuhan. Kami percaya Tuhan, satu dua orang berkumpul Tuhan, Engkau hadir di dalam kami Bapa. Engkau melawat setiap kami Bapa. Berkati setiap kami Bapa. Jamah setiap kami Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan, untuk menyambut Engkau Bapa. Kami siap Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Anugerah Tuhan sungguh nyata Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jiwaku Tuhan, dalam segenap jalanku, dalam segenap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Mari kita pujikan dengan sungguh lagi Tuhan. Kau hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Bapa. Kau rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, karena mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam
Oh, Bebaskan hidup kami, Tuhan. Kami percaya setiap kami, Bapa. Haleluya, Yesus. Haleluya. Anugerah-Mu nyata, Tuhan. Kau jamah hatiku. Santo kasih-Mu, Yesus. Oh, shikirara, shikirara, shikirara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi Dia, Tuhan. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Saudara katakan bagi Dia, Tuhan. Dia segala pujian,
Engkau layak di dunia Tuhan. Kita mau lebih lagi Tuhan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kasih sita Tuhan sungguh selamat baik bagi kita. Kita mau lebih lagi dengan Tuhan karena anak Allah telah ditebus bagi kita. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan bangkit dan menyelamatkan kita. Haleluya. Beli kata-kata selamat Paskah depan Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka ruang kesaksian untuk Bapak Ibu Saudara yang minggu-minggu ini telah ditolong Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam setiap hidup kami. Monggo yang mau bersaksi. Saya mau bersaksi. Puji Tuhan, Tuhan itu baik Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Kami bersyukur sekali. Saya mau bersaksi tadi malam. Saya kan latihan singer ya. Buat hari Minggu sekarang. Itu selesai latihan dari rumah, kok perut saya mual Bapak Ibu. Mual karena masuk angin. Dan terus saya kan punya emak Bapak Ibu ya. Selesai minum apa itu jamu kunir. Mau latihan itu kok perut saya kayak gak enak gitu Bapak Ibu ya. Terus selesai latihan dari rumah kok rasanya mual sekali Bapak Ibu, tidak bisa tidur. Terus saya minta tolong sama anak saya. Nomor 2 itu Om ya, suruh ngerti gitu ya Bapak Ibu. Terus saya minum obat Promat, saya bikin air gula hangat. Puji Tuhan. Malam jam 1 atau jam 12 atau ya jam 1-an malam sudah sembuh. Puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan sudah sembuhkan saya. Memang Bapak Ibu ya, kalau punya emah tidak enak, mual juga tidak ada itu. Saya sampai ya Tuhan, ampuni saya, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya. Saya sampai malam itu Bapak Ibu ya, punya pikiran saya nggak bisa singer. Saya minta tolong, saya sempat WA Mbak Dina, Mbak minta tolong ya, itu masih mual Bapak Ibu. Jam 8 ya, terus setengah 9 saya WA Mbak Dina, Mbak minta tolong saya digantikan singer, terus saya nggak enak, saya mual ya Bapak Ibu. Memang habis minum obat kunir, obat jamu kunir Bapak Ibu, nggak kuat lambung saya itu. Terus nggak makan nggak isi pisang gitu Bapak Ibu, perut saya kosong sulit. Saya rasanya kayak masuk angin aja, mau masuk angin. Perut saya merah, doain anak saya. Malam puji Tuhan. Jam 1 itu Tuhan sudah sembuhkan saya. Tuhan sudah pulihkan saya. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Tuhan baik, Tuhan sudah sembuhkan saya dan pulihkan kesehatan saya. Saya merasa bersyukur sekali. Saya sudah tinggal sekarang. Itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus baik pada saya dan juga kepada Bapak Ibu Saudara saya. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Adalah kesaksian yang luar biasa. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Walaupun keadaan kepepet sekalipun, Tuhan hadir, Tuhan menolong setiap kali. Mungkin ada yang mau menyambung dari kesaksian Ibu Ira. Baik, kalau tidak ada, mari kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang untuk tugas persembahan maju ke depan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan. Bapa kami yang sudah di surga, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu sungguh nyata Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mengembalikan terbaik bagian dari milik-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, apa yang kita kembalikan tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu di kayu salib Bapa. Berkali tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami memberi dengan tulus hati, Engkau membalas berlipat kali ganda. Kami siap untuk menabur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu
tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami bangga memiliki Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sudah mengalahkan maut, dan Engkau yang sudah mati. Dan hari ini kami boleh kembali memperingati akan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Dan Engkau sudah mengalahkan maut, kuasa maut sudah dihancurkan, dan Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan akan terus menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkata-kata bagi setiap kami pada pagi hari ini, dan kami tahu ketika firman Tuhan disampaikan, kuasa apapun yang coba merintangi, berdoa kami mengikat, mematahkan, menghancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa-Mu secara penuh ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami siap diberkati firman Tuhan di dalam nama Yesus. Mari setiap kita siap mendapatkan akan berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Ibu Saudara. Kita punya Allah yang hidup, amin saudara. Dia bukan Allah yang mati. Ya, 3 hari yang lalu saudara, kita boleh merayakan akan Jumat Agung Yesus yang sudah disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga, kubur kosong, membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang sudah menyelamatkan bagi setiap kita yang percaya dan tetap setia. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalami hidup di dalam kuasa kebangkitan daripada Tuhan. Mari kita buka dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat ke-6. Saya ajak bagi setiap kita saudara, bukan hanya kita sekedar untuk menerimakan kuasa kebangkitan daripada Kristus. Karena ada begitu banyak orang percaya, ada begitu banyak orang Kristen saudara tidak bisa mengalami akan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Karena saudara, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Bukan hanya kita percaya akan kebangkitan daripada Kristus. Oleh sebab itu saya bawa kepada kita pada pagi hari ini, kita belajar ya rahasia bagaimana kita bisa mengalami kuasa daripada kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Injil Matius 28 ayat 5 sampai dengan ayat ke-6. Firman Tuhan berkata begini, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada lagi di sini, sebab ia apa saudara? Telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara, malaikat Tuhan berkata kepada perempuan-perempuan yang datang pada waktu itu, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, malaikat Tuhan memberikan satu kesaksian bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur, karena ia telah bangkit. Dia telah menang, dia telah mengalahkan kuasa daripada maut. Nah Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus juga memberikan kesaksian tentang kebangkitannya di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 9. Saudara, bukan hanya para murid-muridnya pada waktu itu, tapi orang terakhir yang bisa mengalami bahkan melihat peristiwa daripada kebangkitan Tuhan Yesus. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir saudara dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kata Rasul Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saudara, Rasul Paulus memberikan kesaksian yang sangat penting dari apa yang telah
diterima, di mana Kristus telah mati karena dosa-dosa kita dan telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Bahwa semua yang ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan, semua yang ditulis di dalam kitab suci, semuanya digenapi oleh Tuhan. Saudara, melalui kebangkitan Kristus yang kita peringati hari ini, firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita bagaimana saudara kita harus mengalami pengalaman di mana Yesus datang dan menunjukkan dirinya serta menyatakan akan kuasanya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya dalam Roma 6 ayat 5 dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi dari beberapa ayat yang kita baca, kita lihat hari ini saudara, kita mendapatkan 3 bagian yang sama yang diucapkan berulang-ulang tentang kebangkitan, tentang kematian daripada Kristus. Kisahnya sama dan itu adalah rahasia bagaimana saudara kita bisa mengalami, bagaimana saudara kita bisa mendapatkan, bagaimana kita bisa menerima kuasa daripada kebangkitan Kristus di atas kayu salib. Kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus bisa bangkit dari kematian. Kita belajar bagaimana Tuhan Yesus bisa mengalami kuasa daripada kebangkitannya, supaya kuasa daripada kebangkitan Kristus itu bisa kita alami dalam kehidupan kita. Sia-sia saudara kalau Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita, kalau kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa menerima dan kita tidak bisa mengalami akan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Sia-sia kita menjadi orang percaya setia kepada Tuhan kalau kita tidak bisa menerima akan kuasa kedahsyatan daripada kebangkitan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kuasa kebangkitan daripada Kristus? Yang pertama saudara, mari kita belajar hidup lama kita harus kita tinggalkan, harus kita matikan dalam hidup ini. Roma 6 ayat 3 dikatakan begini, Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah apa saudara? Dibaptis di dalam kematiannya, atau kematian daripada Kristus. Jadi saudara, untuk kita bisa mengalami kehidupan, kalau kita bisa mengalami kebangkitan, setiap orang harus terlebih dahulu mati. Karena saya percaya saudara, tidak ada orang yang bisa hidup dan menang kalau tidak mengalami kematian. Maksud kematian di sini adalah saudara, tadi firman Tuhan ajarkan yang kita baca adalah dibaptis di dalam kematian Kristus dan mati bersama dengan Kristus. Inilah bagian yang harus kita hidupi jika kita ingin mengalami kuasa daripada kebangkitan Kristus. Nah, ada beberapa peristiwa yang dimana Tuhan Yesus mampu saudara mengalahkan akan keinginannya pribadi, ya. Padahal saudara, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, ya. Nah, ada beberapa peristiwa saudara, kita akan melihat. Yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah ketika dia ada di sungai Yordan. Coba kita melihat dalam Injil Matius 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 15 dikatakan begini. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, kata Yohanes, dan engkau yang datang kepada aku. Saudara, perhatikan ayat yang ke-15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, dikatakan kepada Yohanes Pembaptis, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sungai Yordan Tuhan Yesus menanggalkan, Tuhan Yesus mematikan keinginan pribadinya sebagai Tuhan. Sekalipun saudara, Yesus lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis, namun Tuhan Yesus tahu bahwa saudara, untuk menerima otoritas atau pengurapan tanpa batas, dia harus
menundukkan dirinya kepada otoritas yang pada waktu itu, pada saat itu, pada hari itu ditetapkan oleh Tuhan, yaitu seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Jadi jangan untuk mengalami atau menerima kuasa saudara dan otoritas adalah mematikan segala keinginan dirinya sendiri. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan mengendaki kita hari ini taat kepada kehendak Tuhan, yaitu dengan tunduk kepada otoritas yang Tuhan percayakan. Jika kita ingin diberkati Tuhan, jika kita ingin saudara mengalami kemenangan atas kebangkitan daripada Kristus, jika kita ingin menerima saudara kuasa daripada kebangkitan Kristus, terlebih dahulu kita harus mematikan segala kedagingan kita, mematikan segala kelemahan tubuh yang saudara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, mematikan segala manusia lama kita. Karena Tuhan Yesus pun juga menyatakan kepada Yohanes Pembaptis pada waktu itu, bukan soal siapa yang lebih berkuasa, memiliki pengetahuan atau lebih berotoritas, tetapi saudara, karena hal itu harus terjadi supaya saudara kita menghendaki atau menggenapkan seluruh kehendak daripada Tuhan. Ada banyak orang yang memiliki pengetahuan, ada banyak orang yang memiliki kuasa, tetapi mereka tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada banyak yang memiliki pengetahuan yang lebih dari antara orang lain, tetapi saudara, mereka tidak memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan ajarkan hari ini untuk kita bisa mengerti akan kehendak Allah apabila kita menyerahkan diri kita untuk mati dan tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Peristiwa yang kedua, saudara, ketika Yesus menghadapi ahli-ahli Taurat. Coba lihat dalam Injil Matius 12 ayat ke-9 sampai dengan ayat 15. Dikatakan begini. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ Matius 12 ayat 9 sampai dengan 15. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Maksudnya ini adalah jebakan daripada ahli-ahli Taurat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka begini, jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia atau merencanakan untuk membunuh daripada Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikut Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Jadi saudara, sepanjang perjalanan daripada Tuhan Yesus selama ada di dunia, bahkan setiap hari dalam setiap pelayanannya, Tuhan Yesus harus mematikan segala keinginannya pribadi, karena diperhadapkan dengan begitu banyak penentang yang pada saat itu menentang daripada pengajaran Tuhan Yesus. Ya, di sini ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang yang sebetulnya betul-betul memahami akan Taurat Tuhan, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang selalu mencari kesalahan daripada Tuhan Yesus untuk diadili. Mereka menentang saudara Tuhan Yesus, bahkan dalam beberapa kesempatan mencoba saudara membunuh daripada Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesus bisa menghancurkan mereka? Sangat bisa. Tetapi saudara, kita mencatat Tuhan Yesus tetap mengendalikan akan dirinya sendiri. Dia tetap mengendalikan keinginan pribadinya dan tidak terpengaruh dengan keadaan, tidak terpengaruh dengan situasi yang saat dihadapinya. Dia tetap mengontrol akan dirinya sendiri. Dia tetap mengendalikan akan emosi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika dia ada di Getsemani,
Kelanjutannya Saudara Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki," yang Bapa kehendaki maksudnya. Di Taman Getsemani, saudara, dalam pergumulan daripada Tuhan Yesus pada waktu itu, itulah pengalaman selama dia ada dalam dunia ini. Pergumulannya begitu berat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia harus berdoa sampai 3 kali, saudara, sampai dia betul-betul dapat menguasai keinginannya sendiri. Dia harus menanggalkan akan status dia sebagai Tuhan. Dia harus betul-betul membuang segala kehendak pribadinya. Dan pada akhirnya, saudara, dia harus menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Dikatakan di situ, "Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Saudara, Tuhan Yesus begitu mentaati akan kehendak daripada Bapaknya. Kemudian selanjutnya dalam Injil Matius pasal yang 26 ayat 47 sampai 66, saudara nanti baca di situ. Pada waktu Yesus ditangkap, ini peristiwa kelanjutannya. Saudara, Alkitab mencatat, Alkitab menceritakan di situ, Yesus tidak pernah melawan sedetik pun, sekecil pun. Pada waktu diadili dalam pengadilan agama, saudara, Tuhan Yesus tidak menjawab sepatah kata pun terhadap tuduhan-tuduhan, terhadap sangka-sangkaan, saudara, dari pemerintahan Romawi yang pada saat itu mengadili daripada Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Karena dia telah mematikan keinginannya sendiri. Kemudian peristiwa yang terakhir dan puncaknya dalam Injil Lukas 23 ayat 46 dikatakan begini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Saudara, itulah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapaknya sendiri. Inilah bagian pertama bagaimana saudara kita bisa belajar untuk mematikan hidup lama, mematikan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, segala dosa-dosa yang sampai hari ini menguasai akan kehidupan kita, supaya Tuhan inginkan kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah percaya akan kematian daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang sudah percaya akan kebangkitan daripada Tuhan Yesus, supaya kuasa daripada kebangkitan Kristus itu bisa kita alami di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, saya temukan di sini bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Hidup lama kita harus kita kuburkan. Roma 6 ayat 4. Coba kita lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Firman Tuhan berkata demikian, "Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru." Saudara, kita sebagai orang percaya seharusnya kita masuk ke dalam api neraka yang kekal. Kita harus masuk ke dalam maut oleh karena dosa-dosa kita sendiri. Tetapi oleh karena Yesus sudah masuk terlebih dahulu ke alam maut yang kemarin kita rayakan Jumat Agung, dia harus masuk ke bagian yang paling dalam, yaitu di alam maut. Dan pada saat saudara dia bertatap muka dengan iblis itu, kuasa iblis dihancurkan, kuasa iblis dikalahkan, dan saudara tidak lagi mampu berkuasa atas kehidupan kita. Dia boleh mengganggu saudara hidup kita, tetapi saudara kuasanya sudah tidak bisa, dia tidak bisa menguasai kehidupan kita. Mengapa? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Jadi peristiwa daripada Jumat Agung, disitulah puncak daripada kuasa iblis sudah dihancurkan. Dan kita sudah tidak dikuasai oleh maut, tetapi saudara kita hanya melewati
Ya, kita hanya melalui lembah bayang-bayang maut untuk maut saja. Seperti yang ditulis dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi kita hanya melalui saja, hanya melewati. Tetapi maut tidak bisa menguasai hidup kita seluruhnya, karena kuasanya sudah dihancurkan oleh kuasa daripada Tuhan Yesus. Yang percaya dengan tepuk tangan yang paling mulia. Nah saudara, apa arti daripada dikubur? Roma 6 ayat 6-7 kelanjutannya dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi siapa yang telah mati dan dikubur berarti sudah telah terbebas dari dosa. Dan hanya ada satu-satunya cara untuk terlepas dari dosa adalah apa saudara? Mati dan dikubur. Jadi arti dikubur di sini adalah ditanam dan tidak bisa hidup lagi dan tidak ada lagi. Artinya saudara, jika kita ingin mengalami kemenangan atas kebangkitan daripada Kristus, maka tabiat dosa yang ada dalam hidup kita, kedagingan atau kehidupan lama kita, segala kelemahan-kelemahan kita harus kita matikan dan kita kubur setiap hari. Makanya dalam Galatia 2:20 dikatakan, namun aku hidup, kata Rasul Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi, ada begitu banyak orang yang tidak bisa mengalami kuasa daripada kebangkitan Kristus karena mereka masih hidup di dalam manusia lamanya, masih terikat dengan dosa yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin mengalami kuasa daripada kebangkitan Kristus, mari kita belajar matikan keinginan diri kita pribadi. Tanggalkan atau kuburkan manusia lama kita. Dan saya percaya kita akan menerima kuasa daripada kebangkitan Kristus. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saya undang pemain musik dan worship leader, song leader, singer, boleh saya maju ke depan. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Yang ketiga, bangkit dengan hidup yang baru. Saya percaya kematian daripada Kristus dan kebangkitannya membuat manusia lama kita tinggalkan dan kita masuk dalam manusia yang baru. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kebangkitan saudara tanpa dikuburkan. Tidak ada hidup kembali tanpa sebelumnya kita mati. Makanya Roma 6 ayat 4b sampai dengan ayat 5 dikatakan, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dengan kata lain, artinya apa Ibu Saudara? Jika kita menjadi satu dengan kematian Kristus, maka kita juga akan menjadi satu di dalam kebangkitannya. Artinya, dengan kata lain, kita juga akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalami saudara kebangkitan, kehidupan, dan kuasa yang sama di dalam Kristus atas kehidupan kita. Itulah saudara, setiap kita merayakan akan Paskah, kebangkitan daripada Tuhan Yesus, kita sebetulnya merayakan apa yang sudah atau telah kita alami, kita terima. Sama halnya seperti Tuhan Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian pun kita hidup di dalam kuasa kebangkitan. Saya berdoa bahwa setiap kita saudara, pagi hari ini kita pulih mengalami kuasa kebangkitan daripada Kristus. Dengan masalah persoalan yang ada di depan kita, gak mudah untuk kita hadapi.
Tapi saya percaya pagi hari ini Tuhan ingatkan bagi setiap kita melalui peristiwa daripada kematian dan kebangkitan daripada Kristus, itu memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita. Dia akan memberikan terus kuasa, bahkan lebih besar lagi atas kehidupan kita. Ketika kita belajar mematikan akan manusia lama kita, ketika kita belajar untuk menanggalkan segala beban dosa yang ada dalam kehidupan kita, dan kita masuk di dalam kehidupan yang baru, saya percaya kemenangan demi kemenangan akan terjadi atas kehidupan kita. Jangan pernah takut akan hidup ini. Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita sendirian. Dia akan selalu bersama dengan kita. Saudara, kita semua bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur samalah. Sekali katakan dengan iman, katakan bagi Dia. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Saya rindu kita dengan pujian ini. Katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak, angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidup, bagimulah kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, segala pengagungan Tuhan, hanya dan segalanya bagi. Mari yang percaya katakan, bagi Dia
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya akan kuasa daripada kebangkitan Kristus. Kami imani pagi hari ini Tuhan, kuasa daripada kebangkitan-Mu akan semakin nyata dalam hidup kami. Engkau sudah bebaskan kami Tuhan. Engkau sudah memberikan kemenangan. Engkau sudah memberikan keselamatan bagi kami. Haleluya, haleluya. Kuasa daripada kematian dan kebangkitan daripada Kristus dalam hidup kami. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan lepas kemenangan bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan, yang tetap mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita diberkati. Yang sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara, sebelum duduk, saudara lihat kiri kanan saudara, bilang engkau luar biasa. Amin loh. Siapa yang suruh duduk saudara? Saya belum suruh duduk saudara. Ya, pagi hari ini saya percaya kita sudah menerima kemenangan lepas kemenangan dari Tuhan. Ada yang percaya katakan amin. Kita sudah menerima kuasa daripada Tuhan, sebab Dia Yesus yang sudah mati akan bangkit bagi kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah adalah kita. Allah bangkit bersorak-sorak. Allah bangkit bersorak. Yang kencang lagi sudah. Tadi sudah ada bermain kencang. Tapi saya mau semua kita sambil menunjukkan hey gitu ya. Amin saudara. Kita gerakan badan kita saudara. Kita percaya Yesus sudah bangkit bagi kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Haleluya. Allah bangkit bersorak. Allah bangkit bernyanyi. Siapa dikalahkan? Yesus dikalahkan. Bebaskan. Allah bangkit di tempat kudusnya. Katakan, gerakanlah kekuatanmu, gerakanlah
Puji Tuhan, silakan duduk kembali, baru sudah duduk kembali ya. Puji Tuhan, silakan. Saya persilakan kepada Bapak Gatot. Agak ngos-ngosan saudara. Dulu saya worship leader tapi badan saya nggak mendukung, jadi saya agak ngos-ngosan. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Puji Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana mengingatkan kita ya tentang bagaimana Tuhan mati dan pada saat ini Tuhan bangkit. Kami percaya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Andre yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya hari lebih hari Tuhan akan pakai pelayanannya lebih luar biasa. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan warta gereja, saya atas nama pribadi, terlebih atas nama keluarga kami mengucapkan selamat Paskah. Dan kami percaya dengan kebangkitan Tuhan hari ini sesuai firman Tuhan, maka iman kita semua pasti dibangkitkan. Amin Bapak Ibu sekalian. Baiklah, saya akan menyampaikan warta gereja. Oh ya, sebelum saya sampaikan juga, biasanya kalau Paskah pasti ada telur ya. Telurnya hilang semua. Apa hari ini nggak menyediakan telur? Ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Saya sudah bilang tadi dibeli ini, telurnya mau taruh di depan. Untuk menjaga protokol kesehatan, saya juga tidak mau. Pak, lebih baik telurnya ada di belakang. Ya, telurnya ada, nanti Bapak Ibu pulang ambil telur. Dan saya pesankan juga bagi keluarga yang hari ini tidak hadir, ya, mungkin anaknya 2 orang, 3 orang tidak hadir, diwakili, dibawakan telurnya, ya, pasti cukup. Kami percaya telurnya pasti cukup ya. Nah, baik, saya akan menyampaikan warta gereja untuk hari Selasa. Nggih teropong di sini, enak nggih gawe teropong ini. Untuk hari Selasa, yaitu dari Bapak Pendeta, Bapak Andre, ada fellowship. Ini semua untuk pelayan Tuhan, baik kolektan, baik musik, pokoknya semua yang melayani Tuhan. Ada fellowship hari Selasa jam 7 malam di gereja. Ini pesan dari Bapak Gembala kita, Bapak Andreas ya. Mohon diperhatikan. Baik, saya akan menyampaikan warta gereja untuk minggu yang akan kita lalui minggu depan. Untuk ibadah raya minggu depan yang memimpin pujian yaitu Ibu Yanti. Sedangkan untuk singer adik Nanda dan adik Bagus. Untuk LCD-nya adik Peter. Untuk termogannya nanti adik Nadine. Sedangkan untuk kolektan Bapak Sueb dan Bapak Daryoko ya. Sedangkan untuk pengumumannya nanti yaitu Bapak Dudi. Untuk sekolah minggu nanti yang melayani yaitu Ibu Dina. Terus minggu depan itu kita akan tetap dilayani oleh Bapak Andre ya, Bapak Gembala kita. Sedangkan saya akan menyampaikan yang berulang tahun untuk bulan April ini. Wih, wakil banget di bulan April ya. Yang pertama, Ibu Rahel Iwayan Gampil. Ya, Ibu Gembala ya. Ibu Gembala ya, ulang tahun Bu ya. Puji Tuhan. Lalu Erlina Herawati. Berikutnya Leticia Gabriel Intan Nuraini ya. Terus Yunike ya, betul, Yunike Mulyana. Sopo gak kenal lagi. Ya. Oh iya, berarti. Lalu Ibu Ruth Liastiarini. Ini Bu Lis ini ya. Bu Ruth ya.
Wis sing ulang tahun gereja wake iki. Nek gawe kue pasti kuene wake iki. Mikael Moses Jovino. Masya Allah. Ega Lavera Putra. Anak siapa ini Ega ya? Oh, Pak Lalang. Ya? Oh. Sudah ya, berikutnya wakil soalnya. Adelia Afrialita Rusendi. Adel ya? Lo ya. Keluarga Gembalen ulang tahun banyak sekali ya. Berikutnya Elvan Kianu Setiawan. Ya keluarganya Bapak Dedi ini ya. Anaknya Mas Yuda ini ya. Lalu Ibu Sani ini mungkin ya. Ibu Sani. Adik Obed D. Stefanus. Putune Pak Awi iki ketokan iki. Sivanya Kurniawan. Siva ini ya? Sivanya yang mana ini? Anak siapa ini? Oh iya ya. Wah kepanggil. Perdaud Filipus. Ini mungkin dari Gebel Kerep ya? Oh iya. Dito Armawan. Mas Dito tadi. Buku ya Mas yo. Mas Dito, lalu berikutnya Nuripah. Siapa ini? Oh iya. Ibu Nuripah ini ya. Lalu Supatmi. Oh ini Ibu Sama ya ini ya. Tulis Bu Sama menurut cek kenal rek, Masya Allah. Supatmi Ibu Sama ini. Lalu, nah ini kenal aku Nero ini, si Esku ini. Mas Tri Prasetyawan, Mas Tri ini ya. Ya, Mas Tri siapa ini? Mas Tri ya, betul ya? Mas Pras itu toh? Iya betul, berarti gak salah aku. Sudah cukup ya, berapa banyak yang berulang tahun di bulan April ini. Dan nanti Pak Gembala doakan Pak ya, yang ulang tahun Pak. Terus ada tambahan satu lagi. Untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang anaknya kelas 6 SD ya, nanti mohon disiapkan untuk sebelum ibadah penutup nanti maju ke depan sini ya, biar didoakan oleh Bapak Gembala. Karena hari Senin tadi SMA juga tak? Ya pokoknya yang nanti yang mau ujian baik SMP mau SMA mohon maju ke depan sini nanti didoakan oleh Bapak Gembala ya sebelum ibadah ditutup. Demikian nggak ada lagi yang ini apa tambahan? Ya pesan kami tetap ya jaga protokol kesehatan ya agar kita senantiasa diberikan kesehatan. Apa itu? Ya? Apa itu Pak? Yang telur tadi ya saya pesan. Sudah tak sampaikan Pak? Yang nggak datang suruh ngambil. Sudah Pak, sudah tak sampaikan seperti itu Pak. Sorry saya belum persiapkan. Oh iya, baik saya ulangi lagi biar jelas. Bagi saudara-saudara yang saudaranya tidak hadir pagi hari ini, tolong mewakili dibawakan telur untuk dibawa pulang. Udah ya? Udah jelas ya? Puji Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita untuk kas gereja kita yang bertugas mohon maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dan kami bersyukur dan terima kasih atas firman yang sudah disampaikan pada kami pada pagi hari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, dengan kebayang kita Tuhan, maka di dalam kehidupan kami Tuhan ada pengharapan, ada sukacita, terlebih ada damai sejahtera Tuhan bagi kami semua Bapak. Terlebih Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami, Bapak Andreas Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan senantiasa
memberikan berkat bagi seluruh keluarganya, baik istri, anak-anaknya, dan kami percaya, terlebih di dalam pelayanannya kami percaya Tuhan akan pakai hari lebih luar biasa, dan Tuhan senantiasa memberikan berkat untuk Bapak kami, terlebih berkat kesehatan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan Tuhan persembahan kami buat kas gerejamu Tuhan, dan kami percaya Tuhan layakkan kami, sehingga Tuhan persembahan kami ini Tuhan untuk meninggikan, terlebih untuk memuliakan nama Engkau Bapa, memberkati juga seluruh pelayan-pelayan pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberkati seluruh pelayan-Mu Tuhan, baik pemain musik Tuhan, baik singer leader Tuhan, dan siapapun yang melayani pada pagi hari ini, Tuhan senantiasa memberikan berkat, terlebih kesehatan dan berkat yang melimpah Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan. Bagi Dia Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi yang sudah mau lagi berdiri, silakan Pak. segala pujian, hormat serta syukur, Sekali lagi bagi Dia. Saya undang anak-anak yang besok akan menghadapi ujian bersama ke depan. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, mari kita tundukkan kepala saudara. Kita dukung dalam doa buat adik-adik kita, anak-anak kita yang besok akan menghadapi ujian. Kami percaya Tuhan Engkau membimbing